Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali dan kita akan membahas sebuah judul, yaitu Kisantang dan Jejak yang Ditinggalkannya. Di masa kita yang sekarang, insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama lagi kita akan menghadapi sebuah huru-hara dunia yang luar biasa dahsyat dan menakutkan. Harap kita bersiap. Jawaban untuk agar redanya huru-hara dunia, agar terselesaikannya segala permasalahan dunia, baik yang dari segi alam maupun dari segi kemanusiaan, terletak di tangan Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sosok yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifahnya di atas bumi ini, sebagai khalifah yang terakhir, sebagai pemimpin umat manusia dan bumi yang terakhir sebelum dunia ini ditiadakan. Sosok kunci untuk mendapatkan dan untuk mengetahui keberadaan Budak Angon atau Satrio Piningit adalah beliau Kisantang. Lalu, siapakah Kisantang ini? Nama Kisantang muncul di dalam wacana, yaitu Uga Wangsit Siliwangi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita harus sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwasanya Uga Wangsit dan beliau Prabu Siliwangi serta orang-orang yang meriwayatkan kisah ini dijaga dan diberikan penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kemurnian berita mengenai segala sesuatu yang disampaikan oleh Uga Wangsit tersebut, terutama di bagian-bagian yang sangat penting di mana kerahasiaan dan keakuratannya benar-benar luar biasa. Kisantang sudah pasti merupakan sosok yang sangat dikenal dan sangat akrab dengan beliau Prabu Siliwangi, dan juga dengan orang-orang yang selama itu sudah sering berinteraksi dengan keluarga kerajaan. Dengan melihat dan mengamati, dengan menelisik dan meneliti, dengan menganalisa dan menelaah secara sangat mendalam terhadap Uga Wangsit Siliwangi, saya menyimpulkan dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwasanya beliau Kisantang merupakan salah satu putra dari beliau Prabu Siliwangi itu sendiri. Mengapa? Karena ada mohon maaf karena beliau Prabu Siliwangi memerintahkan pasukan yang ke sebelah barat itu untuk mencari sosoknya. Lalu siapakah sosok Kisantang ini? Beliau adalah seseorang yang kemudian menyandang nama, ada yang menyebutnya sebagai Raden Garuda. Beliau merupakan putra dari istri beliau Prabu Siliwangi, yaitu Nyima Subanglarang. Sosok Kisantang ini pada masa tertentu sudah sering membicarakan tentang sesuatu yang
dilihatnya di masa depan. Sebab baik itu Ki Santang maupun beliau Prabu Siliwangi merupakan aulia-aulia Allah yang sangat tersembunyi dan memiliki keistimewaan tidak hanya sebagai aulia tetapi juga sebagai raja dan sebagai leluhur bagi khalifah di masa kita ini. Beliau Ki Santang dengan beliau Prabu Siliwangi banyak membicarakan kisah yang akan datang di masa depan. Dengan demikian, apa yang akan terjadi di masa datang diketahui baik oleh beliau Prabu Siliwangi maupun oleh beliau Ki Santang. Maka diambillah sebuah jalur setelah mendapatkan ilham atau wangsit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sosok Ki Santang ini melakonkan sebuah lelakon di mana dari lelakonnya tersebut akan meninggalkan jejak-jejak yang kelak oleh beliau Prabu Siliwangi akan dimintakan untuk disusuri jejaknya tersebut dan dicari jejak keberadaannya. Maka beliau Ki Santang kemudian meminta izin kepada beliau Prabu Siliwangi untuk mendirikan dan untuk menemukan sebuah tempat di mana kelak beliau Ki Santang ini akan menurunkan keturunan-keturunannya. Dan beliau Prabu Siliwangi mengizinkan. Lalu pergilah beliau Ki Santang ini dari tempat keberadaannya menyusuri suatu wilayah ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Setelah sampai di tempat utama, di mana tempat tersebut kemudian diberi nama sebagai atau dikenal sebagai negeri Caruban, dikarenakan adanya percampuran berbagai macam budaya di situ. Beliau di sana membuat sebuah pedukuhan dan setelah sosok Pageden atau pemangku wilayah tersebut meninggal dunia, beliau diangkat sebagai penggantinya dan jadilah beliau sosok kuwu atau lurah di tempat tersebut. Dan sejak saat itu kemudian beliau menyandang nama sebagai Mbah Kuwu atau Wakuwu atau Kikuwu. Bisa di nama manapun yang disebut itu adalah benar, kayak misalnya Mbah Kuwu Santang, Kikuwu Santang, Wakuwu Santang. Lalu setelah di tempat tersebut, beliau kemudian mendapatkan petunjuk agar berpindah tempat lagi. Maka beliau pun keluar dari tempat tersebut dan menyerahkan wilayah tempat tersebut ke sosok adindanya, di mana sosok adindanya ini kelak di suatu masa akan menurunkan salah satu leluhur dari budak Angon atau Satrio Piningit yang akan dikenal sebagai Raja Wali. Maksud saya Raja Walinya itu adalah putra dari adinda dari beliau Ki Santang ini. Setelah beliau Ki Santang menyerahkan tempat kedudukannya tersebut berikut tempat tinggalnya kepada sang adindanya, bergegaslah beliau untuk melakonkan kisah di mana beliau akan membuat sebuah tempat baru yang kelak menjadi tempat kelahiran leluhur, terutama adalah dari mulai kakek buyut sehingga orang tua dari budak Angon atau Satrio Piningit itu. Sebelum beliau melakonkan pencarian tempat tersebut, beliau mendapatkan ilham agar ketika mencari tempat itu, beliau jangan lupa untuk berzikir, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, karena Allah lah kelak yang akan menempatkan dan menentukan di mana tempat itu berada. Maka beliau melakukan zikir dengan membaca surat Al-Ikhlas